Kita akan memperbaharui informasi mengenai kasus keracunan MBG bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Profesor Dadan Hindayana yang telah terhubung bersama kami pada malam hari ini secara virtual. Halo, selamat malam Prof. Dadan, apa kabar? Ya, malam. Baik, alhamdulillah. Baik, Prof, sebelum kita membahas terkait dengan kasus keracunan MBG yang dilaporkan di beberapa daerah, kami mendapatkan informasi bahwa baru saja Prof. Hindayana ini bertemu dengan Menteri Keuangan. Nah, kira-kira apa saja yang dibahas tadi, Prof? Apakah termasuk terkait dengan MBG ini? Ya, tentu saja ya. Beliau kan otoritas keuangan di Kabinet Merah Putih. Beliau datang ke Badan Gizi Nasional sekaligus kunjungan kerja pertama Kementerian Keuangan di bawah Pak Purbaya dan silaturahmi dengan Badan Gizi Nasional sambil memperbincangkan status penyerapan dan kebutuhan anggaran dari Badan Gizi Nasional untuk program makan bergizi gratis. Baik, terkait dengan dana ya. Nah, kurang lebih kalau Betul. sampai dengan saat ini nih Prof, laporan yang masuk ke BGN sendiri untuk kasus keracunan yang terjadi ini sudah ada berapa banyak sebenarnya? Boleh diupdate Prof datanya, dan sebagian besar ini disebabkan karena apa ya? Ya, yang sudah masuk sebelum kejadian di Bandung itu 45 kasus dan jumlah korbannya sebanyak 4.711, dengan kasus Bandung memiliki potensi mencapai lebih dari 5.700, dan sebagian besar terkait dengan kelalaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam memenuhi SOP yang digariskan. Baik, kelalaian menjadi... Kemudian tergantinya super dan juga masak terlalu cepat. Baik, ada faktor kelalaian yang ditemukan ya dalam masifnya kasus keracunan ini terjadi. Nah, kalau di breakdown lagi Prof, mengapa keracunan ini marak terjadinya ini beberapa waktu belakangan? Kan kita tahu ya sudah 9 bulan kurang lebih berjalan. Nah, apakah memang adanya pengawasan yang kurang ketat di beberapa bulan terakhir atau seperti apa? Ya, begini, itu kan 2 bulan terakhir ini pertumbuhan SPG cukup cepat ya. Kita selama 7 bulan itu hanya menghasilkan 2.391 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan di dalam 2 bulan terakhir itu bertambah hampir lebih dari 6.000 SPPG. Dan munculnya SPG baru ini kan memang menimbulkan resiko, karena mereka baru pertama kali melakukan dan rata-rata ingin melakukan dengan jumlah yang langsung besar. Jadi kami sudah instruksikan untuk SPG baru itu, kalau memiliki daftar penerima manfaat katakanlah 3.500 dari 20 sekolah, kami sudah anjurkan agar mereka memulai dari 2 sekolah dulu sambil melakukan pembiasaan. Jadi itu yang terjadi. Baik. Karena masif sekali dalam waktu yang berdekatan, penambahan SPPG ini menjadi sangat signifikan ya. Nah, kemudian Ya, Prof, tadi Anda mengatakan salah satu hal yang disorot dalam pertemuan bersama dengan Menkyu Purbaya ini terkait dengan penyerapan anggaran yang belum maksimal ya dirasa ya. Nah, pertanyaan saya Prof, kira-kira bagaimana BGN akan melakukan strategi untuk memaksimalkan anggaran yang ada di sisa 3 bulan lagi nih kurang lebih ya di tahun 2025? Ya, pertanyaan Anda sama seperti Pak Menteri Keuangan yang datang dengan perkiraan bahwa 71 triliun tidak akan terserap. Begitu kami jelaskan strategi penyerapan di Badan Gizi, kemudian beliau paham sekali dan bisa memaklumi bahwa 71 triliun pasti akan terserap, dan bahkan Halo? kemungkinan besar kita akan menyerap 71 triliun ditambah dengan 28 triliun tambahan. Baik, berarti sudah disiapkan ya Prof terkait dengan bagaimana mekanisme pastinya penyerapan 71 triliun lebih ini akan dilakukan ya? Ya, tentu saja penyerapan anggaran di Badan Gizi seperti yang sudah saya jelaskan beberapa kali, bahwa penyerapan anggaran di Badan Gizi itu identik dengan peningkatan jumlah penerima manfaat, dan itu digambarkan dengan pertambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Setiap kali satuan pelayanan pemenuhan gizi berdiri, maka minimal 900 juta akan bertambah penyerapannya dalam 1 bulan. Jadi kami tadi sudah sampaikan bahwa
September saja kami hanya mentargetkan penyerapan 19 triliun. Ternyata dalam realisasinya sampai hari ini saja sudah lebih dari target yang kami tetapkan, dan bahkan di akhir September kami akan menyerap lebih dari 21 triliun. Sehingga memang kita melebihi target yang ditetapkan. Dan pertambahan SPPG setiap hari luar biasa, sehingga kami bisa proyeksikan untuk makan bergizi gratisnya saja kita akan kekurangan anggaran kurang lebih 24 triliun. Baik, kita tahu ya Prof bagaimana atensi dari Presiden Prabowo Subianto terhadap program MBG ini sangat besar. Harus bisa dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, pertanyaan saya nih Prof, apakah ada tekanan tertentu yang menjadi beban dari teman-teman di SPPG untuk target penyaluran sehingga menyebabkan resiko pengawasan ini terjadinya longgar ketika di lapangan? Tidak. Ini lebih banyak ke keketatan di dalam menjalankan SOP yang sudah ditetapkan. Jadi kan SOP yang sudah ditetapkan, mereka tidak boleh masak lebih awal dari jam 1:30 subuh. Dan mereka juga harus memilih bahan baku yang tidak lebih dari 2 hari sebelumnya. Jadi yang kejadian di Bandung itu kan mereka beli bahan baku 3 hari sebelum dimasak, dan mereka juga masak seharusnya jam 1:30, mereka masak jam 9 malam. Jadi pelanggaran SOP itulah yang menyebabkan makanan itu cepat basi. Nah, pelanggaran SOP ini diketahuinya baru beberapa bulan terakhir ini atau sejak beberapa awal-awal di tahap penyelenggaraan MBG ini sudah terlihat sebenarnya, Prof? Ya, ada yang lain-lain biasanya hal teknis ya. Seperti dulu di Sukoharjo itu mereka karena baru pertama kali kemudian mencoba memarinasi ayam yang ada, tapi ketika memasak jam 1 gasnya habis. Itu hal yang sangat teknis. Tapi yang di Bandung ini betul-betul mengabaikan SOP yang ditetapkan. Baik. Nah, dengan menyikapi masifnya informasi yang beredar, baik itu di portal berita secara konvensional ataupun online, bagaimana respon dari Presiden Prabowo Subianto? Pasti Anda juga aktif ya untuk berkomunikasi terkait dengan hal ini? Ya betul, tentu saja Pak Presiden memantau itu dan juga menyikapi permasalahan, dan beliau kelihatannya masih melihat bahwa ini harus dikendalikan secepatnya, penerapan SOP harus diperketat, dan kemungkinan beliau juga nanti akan berbicara dengan para mitra agar bisa lebih melakukan kegiatan dengan menerapkan SOP yang ditetapkan, dan juga meningkatkan kualitas dan mengutamakan kualitas menu dan keselamatan penerima manfaat. Baik, opsi dari Presiden Prabowo ini untuk bisa bertemu dengan para mitra ini akan dilakukan kira-kira setelah adanya hasil investigasi atau dalam waktu dekat ini setelah rangkaian agenda yang dilakukan di New York ini sudah selesai, Prof, kira-kira? Ya, nanti kalau Pak Presiden dan saya akan cari waktu beliau agar beliau bisa bertemu dengan seluruh mitra, sehingga mitra juga merasa terlindungi dari kebijakan yang ada, dan juga Pak Presiden bisa menyampaikan harapan-harapannya, dan mitra betul-betul melaksanakan kegiatan ini sepenuh hati, tidak main-main dengan anggaran, dan mengutamakan kualitas layanan. Baik. Kemudian Prof, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyarankan agar bisa menggandeng aparat penegak hukum untuk menginvestigasi terkait dengan keracunan MBG ini, dan sudah berjalan ya. Bahkan tadi dalam konferensi pers Wakil Kepala BGN juga mengatakan terbuka opsi untuk membawa ini ke jalur hukum. Nah, bagaimana kira-kira memang rencananya? Ya, kami akan lakukan investigasi. Kebetulan kan memang ketika BGN sudah meminta untuk penambahan wakil kepala, dan salah satu wakil kepalanya kita fokuskan pada komunikasi publik dan investigasi. Memang ini sudah kami rasakan kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga Bu Nani Esdeyang kita abdikan untuk itu, dan beliau memimpin tim investigasi. Timnya sudah dibentuk dan kami sudah koordinasi dengan berbagai pihak, dan kami akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dengan kejadian-kejadian, karena kami juga menemukan hal-hal yang aneh di lapangan ya, seperti contohnya ada anak 3 orang makan melon kok bisa keracunan.
Jadi ini baru pertama kali dalam sejarah anak makan buah terus keracunan. Ada juga yang sakit kejang-kejang ternyata bukan makan dari makanan bergizi tapi makanan yang ada di pesantren, bukan dari MBG, ikut bercampur di dalam program kericuhan yang terjadi dari kejadian di Bandung. Jadi kami sedang cermati satu-satu dan barangkali nanti setelah secara menyeluruh kami akan laporkan. Baik, kami akan nantikan Prof. Dadan Hindayana bagaimana kelanjutan dari investigasi terkait dengan masifnya keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. Terima kasih untuk waktu dan penjelasannya bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama, terima kasih.